Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gustia Ketut Arianti Puspadewi dari Prodi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan. Selanjutnya, materi yang ketiga ada karakter bidan yang dapat meningkatkan profesional dalam praktik kebidanan. Ada 4 submateri. Yang pertama, definisi profesionalisme. Yang kedua, aspek profesionalisme. Ketiga, ada dimensi profesionalisme. Dan yang keempat, ada indikator profesionalisme bidan. Selanjutnya saya jelaskan definisi profesionalisme, yaitu merupakan bentuk hasil kerja yang sesuai dengan standar teknis atau etika sebuah profesi. Profesional adalah sebuah pilar yang digunakan sebagai parameter pekerjaan dengan baik dan kompeten. Menurut Sudijarto mendefinisikan profesionalisme sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Adapun aspek-aspek dalam profesionalisme, yang pertama, aspek potensial, yaitu memiliki potensi herediter yang bersifat dinamis, yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi itu antara lain daya ingat, daya berpikir, bakat, dan minat. Dan yang terakhir, motivasi. Yang kedua ada aspek profesional, memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat mengabdikan dirinya dalam bekerja dan menciptakan hasil secara optimal. Selanjutnya ada aspek fungsional, yaitu aspek yang melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna dengan bekerja sesuai tugas fungsinya. Selanjutnya ada aspek operasional, yaitu kemampuan dan keterampilan dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang ditekuninya. Selanjutnya ada dimensi profesionalisme. Terdiri dari yang pertama, ada pengabdian pada profesi, yaitu sikap yang berkaitan dengan keteguhan tekad individu untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalannya intrinsik berkurang. Sikap pada dimensi ini merupakan ekspresi dirinya total terhadap pekerjaan. Yang kedua yaitu kewajiban sosial. Dimensi ini menjelaskan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat dengan adanya suatu pekerjaan maupun bagi yang profesional. Yang ketiga, kemandirian. Dimensi ini menyatakan bahwa profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Rasa kemandirian berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut pekerja yang bersangkutan dalam situasi yang khusus. Yang keempat, ada keyakinan terhadap profesi. Keyakinan bahwa yang paling berhak dalam menilai kinerja profesional adalah bukan pihak yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir ada hubungan dengan sesama profesi. Profesionalitas mensyaratkan akan adanya ikatan profesi baik dalam organisasi formal maupun kelompok kolega informal sebagai sumber utama ide utama pekerjaan.
Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran terhadap profesinya. Selanjutnya, ada indikator profesional seorang bidan. Ada kode etik profesi. Dalam menjalankan praktiknya, bidan menjalankan kode etik profesi bidan dengan menerapkan standar praktik. Profesi bidan seperti kompetensi, kewenangan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab dalam praktik kebidanan. Yang kedua ada tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan dilakukan pada periode antenatal, intranatal, dan postnatal. Sebagai tenaga profesional, bidan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat dalam kebidanan. Dalam kebidanan, kolaborasi interprofesional sangat penting untuk keselamatan pasien, karena kegagalan kolaborasi dan komunikasi juga akan mengakibatkan angka kematian pada ibu dan bayi. Yang keempat ada berkompeten. Praktik mandiri bidan atau PMB telah memenuhi untuk melakukan secara kompeten. Ruang lingkup praktik mandiri bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan terdiri dari asuhan kebidanan pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, neonatus, bayi, dan balita. Yang terakhir yaitu pendidikan berkelanjutan. Praktik mandiri bidan atau PMB telah memenuhi untuk melakukan pendidikan berkelanjutan. Bidan di kota mayoritas sudah berpendidikan D3 kebidanan. Karena dalam menjalankan praktiknya, bidan harus berpendidikan minimal D3 kebidanan. Pendidikan berkelanjutan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan, hubungan antar manusia dan moral bidan sesuai dengan pelayanan dan standar yang telah ditentukan. Dan adapun syarat bidan sebagai profesional. Yang pertama, memberi pelayanan kepada masyarakat secara khusus. Yang kedua, melalui jenjang pendidikan sebagai tenaga profesional. Ketiga, memiliki kewenangan dari pemerintah. Keempat, memiliki peran dan fungsi yang jelas. Kelima, memiliki standar pelayanan dan kode etik profesi. Dan yang keenam, memiliki wadah organisasi. Sekian pemaparan materi yang terakhir. Selamat menyaksikan.